Anak youth, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing, praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. One more time, praise the Lord, oh my soul. Yes! Whoa! Sama-sama kita nyanyikan. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and you defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my
kasih-Mu. Kau pegang setiap musim hidupku. Amanku ada di tangan-Mu. Tak dapat menjauh dari-Mu. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang, tak gagal genapi janji-Mu, tak terlambat pertolongan-Mu. Kau Bapakku yang setia, sertaiku selamanya. Oh, kau percaya Tuhan setia.
Dan hari ini kita akan diberkati melalui setiap kesaksian dan apa yang nanti Kak William bisa share. Tapi sebelumnya bro boleh share nggak hari ini bro tuh lagi sibuk apa sebenarnya? Apa yang dikerjain yang Tuhan sedang percayakan sama bro sekarang? Ya sekali lagi terima kasih ya adik-adik semua, teman-teman di sini ya. Kita nggak beda jauh lah, beda 1 angka depan. Perkenalkan, nama saya Kak William Eka. Ya, halo semuanya. Hai. Ya, thank you Kak Felix dan Cieni Ko Jojo untuk hari ini bisa sharing. Mau memperkenalkan sedikit karena kalau nggak kenal nggak sayang kan. Tiba-tiba ngasih tahu soal keuangan nih, siapa yang ngomong di depan gitu. Jadi perkenalkan saya Kak William, saya sekarang umurnya 34 tahun ini ya. Jadi ya beda dikit saya sama kalian lah ya, 11-12. Jadi 15 tahun lalu mungkin saya di posisinya kalian. Nah, jadi hari ini yang saya mau sharing itu nanti hal-hal yang saya berharap saya tahu 15 tahun lalu. Jadi saya bisa lebih cepat ya mempersiapkan. Nah, kalian nanti akan 15 tahun lebih cepat dari saya. Ada amin di sini? Terutama dalam mengatur uang ya. Gitu. Sedikit saja. Kurang lebih perkenalannya ya. Ya, perkenalannya. Nah kira-kira bro dalam perjalanan bro tadi kan singkat banget tuh perkenalannya. Ya. Dalam perjalanannya sampai hari ini apa yang Tuhan percayain, bagaimana mengaturnya dalam segala sesuatunya, boleh bagiin nggak? Soal personal finance ya. Personal finance. Jadi kita langsung masuk aja ke topik ya. Karena nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Kita let's make it more two ways ya. Jadi sama-sama saling belajar kita hari ini. Jadi sedikit yang saya mau sharing hari ini soal managing personal finance. Itu kita harus mulai satu tuh dari levelnya personal finance dulu ya. Jadi tuh financial freedom ya. Kan di sini kan banyak yang dengar, saya mau punya kebebasan finansial ya. Itu ini goalnya ya kan. Goalnya financial freedom itu apa gitu kan. Ada level-levelnya. Nah pertama misalnya kita harus punya clarity, punya kejelasan dulu ya. Dimana kejelasan finansial situasinya kalian. Terutama yang udah kuliah dan sudah bekerja. Itu harus tahu ya. Karena banyak orang yang stepnya miss di nomor 1 aja miss. Saya nggak tahu gitu. Kok rasanya kalau dapat penghasilan gaji baru masuk besok hilang gitu kan. Ya kan? Terus kalau udah gajian tuh aduh semuanya mepet-mepet, pinjam teman kanan kiri gitu. Nah ini problemnya karena tidak ada clarity. Ya. Karena jadi adik-adik kalau kita mau ngomongin soal personal finance, ngomongin soal financial freedom ya, supaya kita bebas, bisa bebas finansial dan menjadi berkat, kita mulai dari clarity, tahu dulu. Itu nomor 1. Nomor 2, itu kita mandiri dalam membiayai kehidupan tanpa bantuan dari luar. Nah ini 1 step di atas itu. Pertama tahu dulu, oh saya penghasilannya sekian, saya pengeluarannya kurang lebih sekian. Nah saya next adalah saya mau mandiri tanpa bantuan dari orang luar, dari keluarga, dari mana, itu saya sudah bisa mandiri finansial. Artinya gaji ataupun penghasilan kita punya sudah melebihi daripada kita udah gak perlu tambahan, kita sudah bisa cukupi diri sendiri. Nah itu artinya mandiri dalam membiayai kehidupan. Nah ini 1 step, biasanya harus kerja dulu gitu ya. Atau yang punya bisnis, punya online shop gitu kan, jualan-jualan, just tip dan lain-lain. Nah ini bisa mulai mengumpulkan dan bisa bermandiri ya. Jadi gak perlu, mah minta uang jajan dong ya kan. Tolong dong temen, ya kan gue gak belum makan nih, minta pinjam punya lu. Nah itu belum mandiri, itu step nomor 2. Lalu ketiga tuh lebih hebat lagi, namanya kelonggaran keuangan. Ini di titik di mana ya kalian punya lebih penghasilan daripada pengeluaran dan kalian bisa menabung. Di sini siapa yang sudah bisa menabung? Kalau kurang bisa minta Kak Helix. Oke? Ya, bisa. Semua diberkati ya pulang ya. Freedomnya minta gue lu. Minta doa, dimulai doa dulu ya. Kan kita implementasi habis itu ya, kita belajar. Jadi kelonggaran ini adalah di mana nggak cuma punya, kita nggak perlu minta orang, kita sudah bisa membiayai diri. Nah, next itu kelonggaran di mana kita sudah bisa menabung, menyisihkan. Nah, ini adalah menjadi satu fondasi ya buat kita menjadi bebas dalam finansial ya. Next, lebih advance lagi, kestabilan keuangan di mana kita punya tabungan 6 bulan. Ini susah loh, ya kan? Nggak gampang loh, karena orang kayak seperti kakak tadi bilang, banyak sumuran kakak ya, bahkan yang di atasnya kakak ya, yang udah 40, 50, itu uangnya tuh nggak stabil, ya kan? Nggak punya tabungan. Tiba-tiba kalau misalnya ada musibah, langsung tiba-tiba, waduh, ya kan? Nggak ada tabungan sama sekali. Itu apa namanya tabungan bank rekeningnya tuh udah mepet-mepet sama admin gitu ya kan. Beradu sama admin bank itu bahaya itu kayak gitu kan. Jadi baiknya kalau misalnya mau bilang stabil keuangan adalah orang-orang yang mempunyai ya kan tabungan minimal kalau dalam
dalam ilmu keuangannya itu minimal 6 bulan dulu. Berarti 6 bulan ke depan udah 6 bulan ke disiapin depan. uangnya untuk kehidupan 6 bulan ke depan. Betul. Kan maksudnya. Termasuk kalau 6 bulan ke depan ada yang ulang tahun, ya kan? Ada bayar uang sekolah, ya kan? Itu uang besar kan? Nggak cuma uang bulanan doang buat makan atau buat kita nonton misalnya. Nanti 6 bulan bayar sekolah itu harus dihitung, ya kan? Nah, itu 6 bulan kita bisa bilang, wah saya sudah nomor 4 nih, ya kan? Berarti level 4 saya mau naik lagi belajar untuk nomor 5, 6, dan 7, ya. Nah, 5 ini fleksibel keuangan. Punya keuangan, itu tabungan 2 tahun. Oke, dari 6 bulan ke 2 tahun berarti ya? Yes, itu next. Nah, ini kalau yang dulu mentornya saya, finansial, dia bilang kalau 2 tahun gini, boleh punya ngambil resiko lebih tinggi. Misalnya bukan bisnis, ya kan? Mau menikah, nah itu begini-gini udah aman karena 2 tahun ke depan kalau kenapa pun, ya kan, sudah ada tabungan, ya kan. Bahkan tabungannya bisa dialokasikan untuk menikah dan lain-lain ya. Nggak mesti misalnya menikah harus punya tabungan dulu sih. Cuma ada yang memberikan janganlah. Ini 2 tahun tuh sesuatu yang harus kita siapkan gitu kan buat keluarga gitu kan. Nah, next mandiri secara finansial. Ini salah satu tingkat yang cukup tinggi di mana kita tuh bisa hidup dengan passive income. Jadi sebetulnya nggak perlu gajian nih setiap bulan. Kita mungkin punya properti gitu atau punya saham, ya kan, punya investasi di mana punya bisnis itu menghasilkan keuangan, menghasilkan income, namanya passive income, dan income itu buat kita hidup bulanan bisa. Nah, ini levelnya udah namanya mandiri secara finansial. Oke, bro, boleh kepotong dulu sebentar. Silakan. Mungkin takutnya teman-teman ada yang nggak ngerti antara aktif dan income sama passive income itu bedanya apa, boleh bro jelasin sedikit nggak? Ya. Kalau active income itu seperti gaji. Jadi teman-teman kalau dapat berusaha, ya kan, itu aktif kan, kita aktif berusaha mendapatkan income, namanya active income. Kalau passive income itu biasanya dari aset. Ya kan, asetnya misalnya kalian punya kos-kosan gitu kan, kos-kosan kan ada yang bayar tuh setiap bulan kan, uang kos-kosan. Nah, uang kos-kosan itu untungnya buat kalian membiayai hidup gitu kan, waktu nanti kalian sudah berkarir dan lain-lain misalnya. Jadi sampingan ya ceritanya, bahasanya gampang ya. Bisa dibilang penghasilan sampingannya ini bisa menghidupi kita bulanan. Itu namanya sudah mandiri secara final. Ini sulit sekali, ya kan, nggak banyak. Coba nanti tanya Kak Felix ya. Gitu, teman-temannya, ya kan, yang level ini tuh nggak mudah, ya kan, perlu perencanaan. Nanti kita juga belajar bagaimana, ya kan, caranya kita bisa lebih mandiri secara finansial. Nah, terakhir itu salah satu yang level tertingginya adalah kekayaan melimpah. Ini namanya bos, ya, ini sultan nih, bos dan sultan, di mana dia tuh punya aset. Nah, ini kayak gini nih, ya. Duduknya penuh dengan ini ya, semangat gitu ya. Iya. Terus kekayaan berlimpah ini bos, ya kan, mereka tuh punya sampai ke level dana pensiun, ya kan. Jadi udah nggak mikir 2 tahun mikir apa, mikirnya tuh udah saya pensiun udah sampai anak cucu udah dapet gitu. Nah, itu ya. Betul, ini namanya kita bisa mempunyai warisan bahkan ya untuk keturunan. Nah, ini sesuatu yang teman-teman boleh siapkan. Kenapa penting ya financial freedom ini? Ya kan, setiap dari kita pasti pernah lah ya, kita di situasi di mana kurang uang gitu kan. Mau apa sulit, ya kan, mau bayar uang, biaya, ataupun kita mau memberkati orang lain, keluarga kita. Itu sulit, ya kan. Makanya financial freedom ini sangat penting ya buat kita semua untuk kita bisa menjadi berkat. Ya kan, karena kita hidup dalam Kristus tuh menjadi berkat kan ya. Kalau tanpa financial freedom ini, kita yang terus ditolong, kita tidak bisa menolong. Kita terus harus minta diberkati, kita tidak bisa memberkati. Padahal saya percaya anak Tuhan, terutama teman-teman Iciyut ini diberkati sama Tuhan secara berlimpah ya. Tapi tahu cara menampungnya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, kita belajar nanti abis ini bagaimana cara naik level 1, 2, 3, 4. Ini boleh pertanyaannya, kalian udah sampai level mana? Ya, kalian masih di level, aduh gue bingung penghasilan sama pengeluaran gue, atau saya sudah punya income kak, tapi masih itu beradu sama admin fee tadi itu kak, ya kan? Atau suka masih bisa lah kak, tapi pinjam dulu dikit ya, bolehlah ngutang di warung makan 1 minggu ya kan, saya bisa kak, kayak gitu kak. Nah, kalian di level mana? Ya kan, atau kalian udah punya, kak saya sudah punya tabungan kak, saya udah invest di sini, nanti malah mau tanya soal invest di mana, nanti boleh kita tanya-tanya ya, nanti kan mau naik level terus. Nah, penting buat kita tahu sebelum kita belajar cara naik level. Nah, cara naik level, jadi memang tahu dulu titiknya kita ada di mana, sehingga kita bisa tahu untuk naik levelnya seperti apa. Nah, teman-teman berarti harus mikirin dulu nih, sekarang ada di titik mana nih.
Coba sambil membayangkan, iya. Di Terawang. Kayaknya satu semua sini muka-mukanya. tapi intinya paling nggak tahu gitu dengan jelas ada titik mana keluar masuknya seperti apa, dicatat, belajar latihan untuk di sana. Jadi clear. Ya maksudnya clear jadi clear semua di satu ini sehingga kita bisa lanjutin. Oh ini berarti kita bisa berdiri sendiri dan lain-lain. Nah ini kan berarti kan ujung-ujungnya mengatur keuangan nih Kak William. Iya betul. Bener dong, mengatur keuangan dalam bagian mengatur apa yang Tuhan percayakan. Betul. Karena kalau kita melihat uang ini adalah sebuah hal yang bisa kita habiskan sesukanya, bisa kita gunakan sesukanya tanpa harus memanage dengan baik. Betul. Artinya kita nggak akan bisa. Jangankan 7, kedua aja ngap-ngap gitu ya. Nggak akan bisa gitu karena kita melihat ini sebuah hal yang memang bisa aku habisin sesukanya. Betul. Nah dalam artian menurut Kak William gimana? Betul. Nah ini kita ngomongin how-nya nih ya yang paling penting ya kan. Kita udah tahu nih Kak saya di 1,5 ya 1,2 gitu ya. Tadi besok turun lagi ke 1,1 ya. Kita maunya stabil naik terus ya. Di sini anak Tuhan kan kita kita maju seperti Raja Wali gitu kan terbangnya ya kan. Naik terus jangan turun ya. Nah caranya gimana? Jadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial ya ini adalah mempunyai wisdom. Katakan sama-sama wisdom. Wisdom, ini kuncinya ya kan. Kalau nanti teman-teman tanya ya, saya pernah interview beberapa orang kaya, bos ya kan. Dia bilang apa yang paling penting untuk saya bisa sukses itu wisdom. Ya kan? Yang membedakan orang sukses sama enggak tuh orang sukses tuh punya wisdom ya. Dia tahu bagaimana cara memanage, bagaimana cara meningkat gitu kan. Jadi kalau mempunyai sesuatu dikasih berkat itu nggak bocor. Karena problemnya di sana gitu ya, nggak kekumpul. Nah ini juga sesuai dengan ayat Alkitab ya, di mana di Amsal 21 ayat 20 ada harta yang berharga dan minyak di dalam orang yang bijak ya. Tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Nah ini seperti persis tadi. Kenapa Kak ini satu gue dari tingkat 1 udah naik 1,2, 1,3 turun lagi ke 0,8 gitu kan. Masih minta lagi ya kan. Gak apa-apa minta, tapi kalau minta terus-terusan sampai nanti kalian umur 20, 30, 40 orang tua kalian sudah udah lebih tua lagi kalian masih minta kan kasihan ya kan. Padahal kita mau memberi. Saya sejak lulus saya udah gak pernah minta orang tua sejak saya lulus gitu kan di Amerika. Ya kan, walaupun tuh artinya saya harus tinggal di studio kecil ya, kamar kecil ya kan, terus makan tuh ngirit, bisa makan satu kali buat dibagi gitu kan. Serius, itu tapi what it takes supaya saya nggak minta sama orang tua gitu kan. Pakai dolar lagi bayarnya gitu kan ya. Jadi karena saya punya prinsip nih, saya pengen gitu nggak memberatin orang tua saya udah bayarin untuk kuliah, saya nggak mau ngerepotin lagi, saya udah kerja begitu. Nah contohnya adalah punya wisdom bagaimana memanage pengeluaran, memanage juga penghasilan gitu ya. Nah jadi baik kita tuh harus mengejar wisdom ini ya. Dengan wisdom ini tuh dimulai dengan takut akan Tuhan. Ya, wisdom yang takut akan Tuhan. Kalau wisdomnya itu berdasarkan dengan pemikiran dunia gitu. Oh pintar-pintar harus tipu-tipu orang. Itu beda wisdom. Biblical wisdom atau wisdom yang Alkitabiah adalah dimulai dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan peningkatan, ya kan, memberikan berkat yang tidak akan pernah turun, ya kan, akan terus naik begitu ya. Mungkin sedikit soal tadi bagaimana caranya kunci di wisdom. Ya, berarti kalau ngomongin financial freedom pun dalam tanda kutip orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa mengaturnya dengan baik gitu. Betul. Ya kalau mereka bisa memang mau mengaturnya, dan bedanya dengan kita adalah dimulai dengan takut akan Tuhan. Betul. Nah menurut Kak William sendiri takut akan Tuhan itu seperti apa sih melihat keuangan? Betul. Seperti tadi di Amsal 21 ayat 20 nomor 1 kita jangan jadi orang bodoh, ya kan? Kalau kalian memboroskan harta, ya kan, misalnya kalian dapat penghasilan langsung, wah besok gue mau jalan-jalan, nongkrong gitu kan, di mana? Oh makan, pesen semuanya, ya kan. Kalau perlu teman-teman gue semua beliin, besok ngutang, gitu kan. Jangan, ya guys, itu memboroskan harta, ya kan. Itu bukan biblical wisdom tadi, ya kan. Orang yang biblical wisdom adalah mereka yang mengumpulkan harta yang berharga, minyak, buat apa? Tujuannya nggak buat diri sendiri. Kalau yang biblical wisdom ya. Untuk mereka bisa menjadi berkat, untuk orang-orang yang kekurangan mereka bisa bantu, untuk keluarganya mereka bisa sejahterakan, untuk mereka bisa menjadi lebih dan lebih memuliakan nama Tuhan. Tujuannya penting. Oke, dan ini tadi kan di depan ini bro ayatnya, ada harta yang berharga, berarti kan sebagaimana kita melihat itu sebuah hal yang berharga, karena kalau kita nggak ngeliat berharga berarti kan dengan mudahnya kita menghabiskan. Betul, gitu ya. Menurut bro gimana ngelihat uang dengan berharga, dengan kekayaan dengan berharga?
Jadi uang itu penting ya. Di sini siapa yang nggak butuh uang? Nggak ada ya. Kita semua butuh uang. Tapi kita nggak boleh jadi hamba uang. Ya. Kuncinya di sana, ya kan? Uang itu kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan kita dihambai atau kita mengejar uang, ya kan? Itu prinsipnya di sana. Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang, bukan uangnya, cintanya. Kalau cintanya kita terlalu cinta ataupun kita tadi mengejar-ngejar gitu ya, harta yang berharga banget gitu. Itu nanti akan salah motivasinya. Nanti miripnya kayak orang bodoh tadi, ya kan? Wah, gue udah dapet, gak mau hilang, ya kan? Dipegang terus, tiba-tiba inflasi, gitu kan? Ya kan turun juga, ya kan? Ya kan kalau nggak tahu inflasi nanti next session ya sama kakak jalanin. Pokoknya intinya turun itu. Kalau misalnya kalian tidak mengolah dengan baik, harta kalian akan turun. Tahun per tahun pasti turun, gitu ya. Nah, kakak boleh share satu lagi nih, ada bagus banget mengatur keuangan dengan sangat praktis. Kita belajar dari bos besar dari Hong Kong ya. Next. Ya, ini salah satu mentor saya, padahal nggak kenal ya. Saya kenal dia, tapi dia nggak kenal saya gitu. Yang penting bisa belajar dari dia ya. Iya, nah ini kakak baca artikel bagus banget. Sampai sekarang kakak masih implementasikan ya. Dia bilang namanya Li Ka-shing. Li Ka-shing ini salah satu orang terkaya di Asia dan di dunia. Ya, dia hartanya ratusan triliun gitu ya, puluhan miliar dolar. Nah, cara dia pernah bilang nih, saya cara membeli rumah dan mobil dalam 5 tahun. Dia bilang gimana caranya? Nah, dikasih tahu nih, ya kan? Dia bikin satu artikel jelasin sama anak-anak muda terutama. Nomor 1 ya kan adalah mengatur kebutuhan hidup, ya kan? Jadi income kita bagi jadi 5 bagian, ya kan? Bagian pertama tadi kebutuhan hidup cuma boleh dibilang 30%, ya kan? Kalau bisa kalian punya kebutuhan hidup jangan 30%. Kalau perlu makannya makan tahu, ya kan? Atau makannya nasi putih, ya kan? Sama kerupuk dan kecap, enak ya? Enak. Ya jangan setiap hari juga ya. Pokoknya intinya bagaimana mengirit supaya kebutuhan hidupnya kita enggak 70% gitu. Jadi kebutuhan hidupnya kalau bisa dia bilang coba atur dari 30% dulu ya, ideal ya kan. Kalau mau lebih tinggi coba ningkatin penghasilannya ya. 30% kebutuhan hidup. Lalu pertemanan, ini penting ya kan. Untuk bisa kita sukses dan bisa bebas finansial itu kita butuh network ya. Kalau katanya orang bisnis tuh punya koneksi, ya kan, koneksi bisnis, kenal supplier sama customernya mana, ya kan, itu kita butuh berteman, ya. Dan bertemannya di sini 20% buat apa kak? 20% dari penghasilan, misalnya penghasilan 10 juta ya, pertemanan 2 juta, 2 jutanya kita pakai buat traktir teman. Di sini siapa yang mau ditraktir? Tanya, bilang sebelah. 20% lu traktir gue ya. Iya. Bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya. 20% gaji lu traktir gue ya. Disuruh sama Li Ka-shing gitu ya. Ya, ini dulu sebelum Jack Ma dia yang paling kaya nih. Jadi intinya, tapi benar dia ajarkan, dia dulu suka traktir orang. Dan nggak traktir orang sembarangan, dia traktir orang yang lebih pintar dari dia. Ya kan, saya mau belajar dari bapak mentor gitu. Tolong dong saya beli kopiin dulu gitu kan. Nanti kalau udah naik beliin dia makan, sambil ngobrol, cerita. Dia biar si orang pinter mentor ini cerita gimana caranya saya bisa lebih baik. Gitu. Jadi bukan traktir buat nongkrong ya. Bukan nongkrong, ya kan? Diperhatiin ya, bukan buat nongkrong. Kalau mau nongkrong yang 30% tadi. 30% ya kan? Tadi. Kebutuhan tuh masuknya betul, jadi situ ya. Betul. Yang 20% ini khusus kita alokasi buat orang-orang yang kita anggap menjadi leader. Kita bisa belajar dari dia maksudnya. Jadi abis ini kalau ditraktir jangan kaget ya bro. Oke. Tapi pilih-pilih ntar ya, dipilih-pilih. Iya, jadi 20% itu pertemanan dengan orang-orang yang leader, mentor ya. Terus lanjut belajar. Belajar ini penting. Jadi Li Ka-shing pun walaupun sukses, dia terus belajar. Dia belajar tuh butuh uang, ya kan? Nggak bisa, kalau mau yang kualitas ya, kalau mau yang sembarangan mah bisa, ya kan? Tapi belum tentu benar, ya kan? Kalau memang benar-benar bagus tuh biasanya harus butuh uang. Apakah beli buku, beli seminar, ya kan? Subscribe ke online podcast, ya kan? Ini pakai uangnya sedikit untuk beli quality material supaya lebih cepat, ya kan? Karena mau 5 tahun mau beli mobil kan, ya kan? Kalau mau lama-lama ya bisa, ya kan? Yang gratisan, ya kan? Kalau mau yang bagus, carilah, pilihlah dan belajarlah dengan baik. Kalau biasanya pakai duit, ya kalau nggak cuma nonton YouTube doang, biasanya lebih niat belajarnya, ya kan? Betul, gitu. Nah, jadi ambil kelas juga boleh ya. Itu 15%, ya jadi bisa dipakai. Lalu liburan. Nah, di sini siapa yang senang liburan? Ya.
isi 10%. Penting liburan. Kenapa liburan Li Ka-shing bilang penting? Karena orang sukses itu punya wawasannya besar. Ya. Kalau misalnya orang sukses tuh nggak bisa yang cuma di dalam kamar, saya taunya kamar saya, gedung ini doang, kota ini doang. Enggak. Orang sukses itu wawasannya besar. Oh, saya ngerti industri ini, saya ngerti bisnis ini, saya ngerti customer maunya apa, kota ini butuhnya apa, ya kan? Nanti kalau kamu bisa mensuplai barang ke sana atau servis, kamu dapat untung, ya kan? Makanya perlu wawasan, perlu punya pertemanan yang besar gitu kan. Nah, perlu liburan. Kita buka diri, jangan di kota-kota kamu saja. Alokasiin 6 bulan, 12 bulan lagi boleh healing. Ya. Healingnya gitu. juga bukan buat liburan doang. Betul, Liburan healingnya sambil belajar. juga ya kan? Karya wisata kalau nama. Karya wisata. Zaman iya. dulu ya, zaman dulu namanya karya wisata. Pakai bus yang Iya. agak jelek-jelek gitu lah ya. Ya, jadi ini liburannya dengan misi ya, misi belajar dan misi membuka wawasan ya. Jangan cuma santai-santai doang, tapi kita buka wawasan, lihat sesuatu yang baru. Terakhir, ini yang penting adalah, ini kuncinya di investasi ya. Investasi dan persembahan ya, karena kita juga kita tidak boleh mengambil punyanya Tuhan, kita pun mau menabur di rumahnya Tuhan, di mana Tuhan akan buka, jika akan berkat-berkat buat kita ya. Nah ini 25%. Ya, boleh tuh dialokasikan, investasinya nanti belajar lagi di sesi lain ya. Tapi ini bagaimana cara Li Ka-shing kalau kita melakukan ini akan ada compounding effect namanya ya. Kan terus kamu tambah pintar, tambah banyak teman, tambah banyak leader, mentor, semua orang tadi akan nawarin kamu kerjaan, nawarin kamu project, kamu akan bisa diberkati gitu. Wow, bro ini Kak William sendiri nerapin ini nggak? Nerapin sampai Berapa sekarang. lama? Dari umur berapa? Dari mulai kerja. Ya, dari mulai kerja. Boleh sharing nggak pengalaman bro, maksudnya bisa? Boleh. Ya benar-benar karena waktu saya kerja itu ya kan saya ngirit kan ya, karena nggak baru mulai kerja, jadi ya ambil studionya lebih kecil, makannya juga diatur, gimana supaya cukup dan nggak minta orang tua. Lalu begitu udah dapat promosi naik, saya alokasiin, saya punya catatan gitu kan, yang tadi kan clarity, saya punya catatan di mana saya tulis, oh ini kalau income saya segini, kira-kira kebutuhan hidup perlu kurang lebih segini. Gimana supaya saya nggak lebih? Berarti saya nggak boleh jalan-jalan terus sering, ya kan? Berarti saya belanjanya harus diatur. Nih ada istri saya di sini. Tanya saya kan seberapa sering saya belanja, ya kan? Yang belanjain doi gitu kan, yang bantuin belanja. Nah jadi Bukan supaya yang bantuin ngabisin ya? oh gitu, enggak. Dia juga bijak dalam ini. Nah, iya jadi mulainya dari situ dulu, dari kita mungkin tidak bisa mengatur penghasilan naik setiap hari ya, tapi kita bisa mengatur pengeluaran, ya kan? Dimana kalau yang nggak perlu sekarang apa boleh nanti aja gitu. Waktu kita sudah punya uangnya, sudah punya kelonggarannya, baru beli gitu, baru ambil. Kita pikir ini benar-benar berguna nggak sih buat saya? Saya benar-benar happy nggak sih? Kalau ini atau cuma ikut-ikut dipaksa teman aja, nongko-nongko FOMO gitu kan? Kalau cuma nongki-nongki FOMO jangan, ya kan? Mendingan di rumah ya kan? Atau di ICI ya kan? Kita kumpul-kumpul belajar ya kan dari satu sama lain gitu. Nah berarti kan tadi ada kata-kata yang bagus nih. Seringkali kita fokusnya di bagaimana menambah pemasukan, tapi kita nggak mikirin ngatur pengeluaran. Nah itu tuh penting banget sebenarnya, karena kan di kita rata-rata itu tadi nih, rata-rata karena dapat uang ini dan menganggap bahwa berkat Tuhan kan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari bro, kata ayatnya bro. Besok urusan besok lah, duit besok ada lagi apa enggak urusan besok. Nah itu gimana menurut Kak William coba? Kembali lagi ke Alkitab ya, tadi yang Amsal 20 gitu kan. Dimana kalau misalnya orang bijak itu dia mengumpulkan, dia nggak memboros. Ya, jadi mulainya dari sana. Walaupun betul kesusahan hari ini kita butuh hari ini saja, tapi orang susah nggak perlu buang-buang duit ya kan. Banyak hal untuk kita menikmati hidup tanpa harus buang duit, ya kan. Simple joy. Tadi ada yang bilang bernafas, ya kan. Ada yang memuji Tuhan, kita sama-sama di sini penuh dengan sukacita, ya kan. Kita ngobrol penuh dengan sukacita. Banyak hal-hal yang enjoy, yang nggak susah itu tanpa harus memboroskan uang gitu kan. Kita harus belajar. Memboroskan uang malah nyari susah diri sendiri itu berarti malah nanti jadi numpuk susah gitu. Cuma sedikit tadi practical tips buat teman-teman. Kalau mau bikin 5 nih susah Kak. Maksudnya aku harus ke bank gitu kan bikin 5 akun. Sekarang namanya ada digital bank, ya kan? Digital account itu tuh bisa bikin beberapa akun dalam satu akun bisa bikin 5 pot. Langsung kamu begitu dapat gaji langsung alokasiin ke sini gitu kan. Satu liburan tulis, satu buat belajar, buat apa. Nanti kalau udah kekumpul baru beli tuh kursusnya atau jalan-jalan lah gitu kan yang kalian bisa membuka wawasan.
gitu. Berarti Jadi, kumpulin dulu ya. Betul. Ya, bukannya Betul. ada duit ini yang segini harganya yang mana ya, bukan gitu kan ya. Betul. Kayak lagi sebelum belanja kita pikir ini tuh berguna nggak sih buat saya? Bener-bener saya happy dan saya butuh nggak sih ini atau bisa nanti? Gitu. Oke, siap. Belajar sama teman-teman semua. Masih belajar ya. Nah, Kak, tapi bagaimana juga Kak William melihat masalah kedewasaan rohani dengan mengatur keuangan ini? Ya, dan itu itu bagus banget pertanyaannya ya. Nah, ini saya mau bawa teman-teman, kita tadi kan belajar teknisnya ya, mengatur keuangannya kita ya kan, buat yang sekarang terima uang dari orang tua maupun yang sudah berpenghasilan. Ya. Sekarang ada yang lebih tinggi lagi daripada financial freedom yang tadi kita banyak orang mencapai dalam dunia ini ya. Yaitu adalah namanya kebebasan, kemerdekaan sejati. Itu di atasnya lagi. Dan ini pun fokus saya lagi ke sini ya kan. Bagaimana bisa ke sana gitu kan. Kemerdekaan sejati itu apa? Ini di Matius 16 ayat 26 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Wow. Ini penting banget. Nanti tanya sama kakak-kakak ya, berapa banyak yang capek gitu kan, terutama orang-orang yang sukses gitu, yang banyak duitnya. Tanya deh, ya kan, banyak orang kaya tuh nggak tenang loh hidupnya. Yeah. Ya kan, banyak orang kaya tuh nggak bisa tidur, kehilangan uang, takut gitu kan, bodyguardnya banyak, karena dia punya banyak juga. A lot to lose, ya kan. Pastor ini juga sering sharing soal ini kan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita nih punya mindset yang seperti ini. Orang kaya yang tidak bisa menikmati. Yeah. Ya kan? Kalau kita punya tadi scale-nya nomor 7. Udah levelnya 77 deh. Udah levelnya lewat gitu kan. Tapi tidak bisa menikmati. Kan? Tapi kehilangan kita punya nyawanya kita. Yeah. Itu tragis sekali. Nah makanya solusi dari ini adalah next. Itu di kemerdekaan sejati. Yaitu di dalam Kristus. Yeah. Ini yang tadi dewasa yang saya omongin tadi ya. Bagus kita dewasa mengumpulkan dan memanage, mengatur keuangan. Tapi yang lebih penting lagi, yang lebih penting daripada cuma financial freedom adalah mempunyai kemerdekaan sejati dan itu hanya ada di dalam Kristus. Yes. Ya. Ini berdasarkan dengan ayat Korintus 13 ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ini kuncinya. Jadi kalian kalau mau freedom ya, misalnya punya financial freedom, mau punya apapun freedom, dimulai dari ada Tuhan bersama kamu. Jadi semua yang kamu lakukan diberkati. Ya kan, kamu melakukan sedikit kesalahan, ya kan, bocor-bocor juga Tuhan bantu tambal gitu kan ya. Nanti naik pelan-pelan dari level 1, level 2, level 3, Tuhan bawa terus. Kalau kita takut sama Tuhan dan mengejar kemerdekaan sejati juga ya. Bukan cuma financial freedom saja. Ada 3 tadi terakhir, Kak. Bagaimana kita juga akhirnya menggunakan apa yang Tuhan percayakan, kalau kita ngomongin tadi kemerdekaan sejati itu, untuk apa ujungnya? Ya, ini next. Ya. Kemerdekaan sejati ini adalah kita gunakan untuk melayani dengan kasih. Tujuannya apa? Ya kan? Kita free to buy anything, free to treat anyone. Bisa, ya mau beli pulau juga bisa. Buat apa? Ya kan? At the end of the day, kalau semuanya udah kalian bisa beli, buat apa? Ya kan? Buat kita tuh kalau udah punya kemerdekaan itu untuk melayani orang dengan kasih seperti Tuhan Yesus, ya kan? Dan ini dari Galatia 5 ayat 13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya, bukan untuk dipenuhi utang, ya kan? Oh, mau bantu orang nggak bisa, orang tua susah kita nggak bisa bantu, orang ada yang sakit kita nggak bisa bantu. Kita dipanggil untuk merdeka, ya. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain, ya, oleh kasih. Ya. Jadi financial freedom itu bukan buat kita belagu, buat kita semua gue beli gitu kan, semua gue bisa ya flexing gitu, bukan. Kita punya financial freedom, Tuhan berkasih berkat itu bukan buat kita jatuh dalam dosa, tapi buat kita memberkati, melayani orang dengan kasih gitu. Jadi tujuannya sih buat itu. Ya, kan berarti apa yang Tuhan percayakan sebenarnya kita harus pertanyakan kembali pada diri kita, buat apa? Betul. Karena kalau kita nggak tahu ini buat apa, jadinya dipergunakan dengan salah. Sama halnya kayak misalkan, aku berapa kali kasih contoh ini Kak William sama adik-adik, sama teman-teman. Handphoneku dulu waktu kecil, bukan handphone yang kecil, tapi maksudnya handphoneku waktu anak-anakku masih lebih kecil gitu, dia pakai handphone ini cuma buat tempat tidur, mainan Barbie-nya gitu. Dan dia cakap, handphone papa mana gitu, buat main tidur, padahal aku mau cari, papa perlu. Buat WhatsApp, buat kerja, buat lain-lain digunakan dengan maksud yang dia tahu, handphone ini buat tempat tidur
boneka-bonekaannya, Barbie-nya aja. Nah artinya aku mengaca dari situ melihat bahwa fungsi yang Tuhan percayakan ini penting banget untuk kita mengerti bahwa itu bukan tentang kita, bukan buat kita. Makanya tadi yang Kak William bilang terakhir, buat apa? Buat apa? Kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan percayain hari ini buat apa, akhirnya kita akan, tadi seperti ayat tadi yang di awal Kak William bagiin di Amsal 21:20, ayat 20, jadi seperti orang bodoh yang menghabiskannya, karena kita nggak tahu yang Tuhan percayain ini buat apa. Buat apa gitu. Jadi penting banget tadi Kak William bagiin ini bahwa buat apa ujungnya. Karena teman-teman dapat uang jajan, buat apa? Buat jajan doang. Teman-teman disekolahin tiap bulan dibayarin uang sekolah, buat apa? Buat pinter doang. Dan segala sesuatu yang Tuhan percayain teman-teman bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan percayain, mungkin yang pengen cari kerjaan baru dengan stres kerjaannya juga, tapi ya dapat bulanan tetap kan ya, buat apa gitu ya. Apakah buat tambal sulam kehidupan, kan enggak gitu. Berarti balik lagi buat apa itu penting, dan ujungnya tadi Kak William bagiin bahwa untuk kita akhirnya bisa menjadi kasih itu bagi banyak orang. Dengan apa yang Tuhan percayakan, khususnya kita bahas tentang keuangan ini sendiri. Kalau berbicara tadi ngomongin keselamatan, kemerdekaan di dalam Tuhan, Kristus jelas jawabannya. Tapi jelas di dalam Kristus itu pula kita mesti mengerti yang dipercayain juga ada dalam Kristus loh nih. Uang yang dipercayain pun di dalam Kristus, karena Kristus, sehingga kita pakai buat apa? Buat Kristus juga harusnya. Nah gimana Kak William, boleh tutup? Ya kembali prinsipnya adalah kalau bisa utamakan jangan, kalau misalnya lagi ada biaya naik, utamakan gaya hidup yang turun. Ya kan, jangan ngambil yang lain-lain, kan yang lain-lain ini penting untuk kita naik level. Kita butuh menambah wawasan, butuh liburan, butuh belajar ya kan. Jangan sampai ini berkurang, nanti malah malah kita pertumbuhannya kurang ya. Tapi ini kurang lebih yang 5 kuadran ini gambaran aja ya. Maksudnya kalian atur sendiri-sendiri sebaik mungkin, idealnya 30%. Kalian sedikit ya Kak, aku 35 ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Aku 340 nih sekarang bisanya, nggak apa-apa. Mulai dulu dari 40 nanti bisa ke 30 ke idealnya ini, karena itulah idealnya dari bos di Kashing gitu. Jadi belajar mengaturnya mulai dari sekarang. Jadi Betul. titiknya tadi mau titik 1, tapi paling nggak belajar mengaturnya mulai dari sekarang. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Kak William, jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Kak William. Kak William boleh tutup dalam doa, sekalian doain adik-adik semua. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur atas hari ini Tuhan, untuk waktunya kami bisa sharing, bisa saling belajar untuk bagaimana bisa mengatur keuangan, mengatur personal finance ini Tuhan. Tuhan semoga apapun yang kami share hari ini, kami pelajari, itu bisa kami terima dengan baik dan kami implementasikan, supaya apapun berkat dan pemberian Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami, bisa kami pakai secara baik untuk bisa melayani orang-orang dengan kasih. Dan kami nggak cuma mengejar financial freedom saja, tapi kami juga mendapatkan kemerdekaan sejati dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau berkati setiap dari member-member ICI di sini. Semoga apapun yang dilakukan sukses, studinya sukses, pekerjaannya sukses, mendapatkan sukacita dan perkenanan dari orang-orang sekitar, dan terus menjadi berkat wherever, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua sangat merasa terberkati dan firman Tuhan yang sudah diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online pada hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa menghadiri ibadah secara onsite di hari Minggu pada jam 5 sore di Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tapi kami juga memiliki komsel atau komunitas sel yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman semua yang rindu untuk mengikuti komsel secara online, teman-teman bisa segera men-scan QR Code yang ada untuk melakukan pendaftaran. Dan nantinya teman-teman akan dihubungi untuk bisa mengikuti komsel lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman bisa banget menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Dan nantinya komsel ini akan dilakukan 2 minggu sekali secara onsite di Impact Community Indonesia.
Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki komunitas persekutuan doa ataupun rockris yang dimana kira-kira memerlukan dukungan dari sisi rohani, kemudian untuk mentoring, teman-teman semua bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera. Daftarkan komunitas kamu dan nantinya kami akan datang untuk melayani komunitas teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget dengan cara membeli merchandise seperti kaos yang saat ini saya pakai, ataupun hoodie dan banyak lainnya yang bisa teman-teman dapati di e-commerce atau juga melalui Instagram yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman kali ini, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee,
dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.